Halo, senang sekali Anda kembali bersama kami. Di pertemuan sebelumnya, kita kan udah bedah tuh. Transformasi A membenahi bisnis inti, sama transformasi B membangun mesin pertumbuhan baru. Betul. Ingat kan, formula A plus B plus C sama dengan perubahan? Nah, kali ini nih, fokus kita ada di C, si penghubung krusial. Keterkaitan kapabilitas. Ini dia nih, jembatan antara bisnis Anda hari ini dan potensi masa depan. Tepat sekali. Dan elemen C ini, jujur aja seringkali agak diabaikan gitu ya, dianggap remeh. Padahal justru ini kunci paling penting loh, supaya transformasi ganda jadi benahin yang lama sambil bangun yang baru, itu bisa benar-benar sukses. Ini bukan soal coba-coba hal baru acak-acakan gitu ya, tapi lebih ke ekspansi cerdas. Pakai kekuatan unik yang udah Anda punya buat masuk ke arena baru. Nah, pertanyaan besarnya jadi gini, gimana caranya perusahaan mapan kayak punya Anda bisa pakai aset uniknya yang susah banget deh ditirunya sama kompetitor, buat ngelawan startup lincah di luar sana, tanpa malah kejebak sama sistem lama, kebiasaan lama gitu. Iya, iya. Gimana caranya warisan itu jadi senjata, bukan malah jadi beban? Nah, mari kita bongkar bareng-bareng gimana keterkaitan kapabilitas ini bekerja. Oke, mari kita langsung aja nih, nyelam ke bab 4 dari materi kita yang bahas khusus soal keterkaitan kapabilitas antara A dan B ini. Siap. Kita sering dengar kan, sekarang tuh gampang banget ya bikin bisnis baru. Di materi ini ada contoh Plunify. Gampang sih mulainya. Tapi, gampang juga ditiru gitu. Betul, betul. Barrier to entry-nya rendah. Nah, coba bandingin sama inovasi dari raksasa kayak Medtronic lewat program Healthy Heart for All mereka. Wah, itu susah banget ditiru. Kenapa coba? Kenapa tuh? Mereka punya modal yang startup cuma bisa mimpiin. Jaringan dokter sama RS yang kuat, izin edar udah di tangan, teknologi teruji, modal gede, plus pemahaman pasar lokal yang dalam banget. Lengkap pokoknya. Nah, ini dia nih. Disinilah keterkaitan kapabilitas atau si C ini mengubah permainan. Yang tadinya mungkin kita kenal sebagai dilema inovator, itu loh, perusahaan besar kok kayaknya susah ya inovasi karena kejebak bisnis lama, Iya, iya. klasik gitu. Nah, ini justru bisa dibalik jadi peluang inovator. Caranya, yaitu tadi, kawinin kekuatan aset unik yang susah ditiru itu dengan semangat kewirausahaan yang gesit, semangatnya B gitu. Oh, jadi kayak gabungan kekuatan lama sama kelincahan baru ya? Persis. Kalau pakai analogi tinju Muhammad Ali, ini kayak versi korporat dari melayang seperti kupu-kupu, menyengat seperti lebah. Anda punya sengatan maut dari aset inti A, tapi perlu kelincahan kupu-kupu B buat gerak di arena baru. Menarik. Dan ini unik ya, karena bahkan Clayton Christensen sendiri yang ngenalin teori dilema inovator itu, yang bilang penting banget misahin unit bisnis baru B, dia juga ngakuin kalau hampir pasti selalu ada titik singgung antara A dan B. Betul, selalu ada irisan. Nah, ngelola titik singgung inilah inti dari elemen C ini, ya kan? Tapi ngelolanya tuh, seni tersendiri, penuh tantangan. Dilema utamanya gini nih, kalau A sama B terlalu nempel, terlalu lengket, si B ini bakal ketarik sama gravitasinya bisnis inti A. Maksudnya gimana tuh, ketarik gravitasi? Ya, maksudnya si B jadi ikut-ikutan cara kerja A. Sibuk niru hari ini, bukan fokus nyiptain hari esok. Fokusnya ke efisiensi model lama, bukan eksplorasi model baru. Oke. Jadi mandek gitu ya? Sebaliknya, kalau dipisah terlalu jauh, B jadi kayak, anak yatim piatu. Kekurangan nutrisi penting dari A. Misalnya sumber daya, keahlian, akses pasar. Nah, akhirnya bisa layu sebelum berkembang. Waduh, serba salah ya. Jadi tantangannya nemuin keseimbangan yang pas ini. Tujuannya apa sih? Ya itu tadi, menciptakan apa yang disebut keunggulan yang tidak adil atau unfair advantage. Nah, itu kata kuncinya. Unfair advantage.
Anda manfaatin secukupnya kekuatan A buat ngasih B dorongan awal yang signifikan tapi nggak sampai bikin B terkekang. Nah, gimana caranya? Materi kita ini ngasih 3 kunci utama. Kunci pertama, pilih kapabilitas yang mau dipinjam itu secara sangat selektif. Selektif banget ya. Iya, bayangin aja kayak airlock di stasiun luar angkasa. Sebelum mindahin barang antara kapal induk A sama modul misi baru, B, Anda harus benar-benar milih peralatan mana yang mutlak perlu dibawa. Mana yang bakal ngasih keunggulan nyata di misi baru itu. Pertanyaan kuncinya bukan kita punya apa aja, tapi dari semua yang kita punya, apa yang benar-benar ngasih B keunggulan kompetitif yang nggak tertandingi. Harus tega bilang nggak sama yang lain. Dan ini peringatan keras ya. Jangan pernah pinjam kapabilitas dari A cuma karena, tersedia, gampang, atau kelihatannya gratis. Itu jebakan. Oh ya, kenapa tuh? Karena kapabilitas inti yang jadi andalan A bisa jadi sama sekali nggak relevan buat B. Atau lebih parah lagi, malah jadi penghambat buat B. Perlu penilaian yang dingin, objektif. Wah, oke. Ada contohnya nggak nih biar lebih kebayang? Ada. Contoh paling jelas itu di Deseret Media. Mereka kan punya tim penjualan iklan cetak A yang jago banget tuh. Nah, pertanyaan logisnya kan, kenapa nggak pakai mereka aja buat jual iklan digital? Kan sama-sama jualan iklan. Iya, masuk akal kedengerannya. Ternyata, fatal jawabannya. Model ekonominya beda banget. Iklan cetak kan mahal, kliennya sedikit tapi besar. Iklan digital murah, tapi butuh banyak klien kecil. Targetnya beda. Bener juga. Dan yang paling penting, kemampuan atau skill yang dibutuhin itu beda total. Materi ini ngutip bagus banget. Pembeli digital butuh penjual digital. Nggak bisa disamain. Terus gimana hasilnya waktu dicoba gabung? Awalnya, si Clark Gilbert, pemimpinnya, nyoba gabungin tim sales A dan B. Hasilnya, target penjualan B itu meleset terus, sekitar 15-20%. Begitu tim penjualan B dipisah total, wah pertumbuhannya langsung meroket 2 kali lipat. Wow, drastis ya bedanya. Banget. Kegagalan serupa juga ada di contoh lain, kayak model perencanaan Boeing yang dipakai Continental Airlines pasca deregulasi. Dulu sukses, pas kondisi berubah malah nyesetin karena prediksinya salah. Atau Pandesic, itu joint venture keren antara Intel sama SAP. Gagal total, gara-gara maksain proses sama kapabilitas induknya yang ternyata nggak cocok, malah jadi beban di pasar baru. Ini bukti nyata kalau minjem itu bisa jadi bumerang kalau nggak hati-hati. Terus gimana dong caranya kita tahu mana kapabilitas A yang benar-benar emas buat B, yang layak dipinjam gitu? Nah, ada teknik menarik nih yang disaranin. Coba lakukan role-playing. Role-playing, kayak main peran gitu? Iya. Coba bayangin Anda jadi CEO dari pesaing utamanya si B. Kapabilitas apa dari perusahaan induk A yang bikin Anda iri setengah mati, yang Anda pengen banget punya? Oke, lihat dari kacamata pesaing ya. Atau bayangin skenario lain. Anda baru aja resign dari perusahaan buat bikin startup yang mirip B. Dari semua aset A, kapabilitas apa yang pasti Anda minta izin buat bawa? Wah, ini menarik nih pendekatannya. Latihan ini bantu kita ngelihat dari luar, melawan bias internal yang seringkali nganggap semua yang kita punya itu berharga banget, padahal belum tentu relevan buat B. Sip. Selain milih apa yang dipinjem, katanya kapan minjemnya juga penting ya? Oh iya banget, timing itu krusial. Contoh klasik dari P&G, waktu membangin Pampers. Mereka itu terlalu cepat pakai merek Pampers yang udah kuat banget itu buat produk uji coba. Terus kenapa kalau terlalu cepat? Akibatnya, prosesnya jadi lambat banget. Karena setiap langkah kecil harus lewat rapot komite merek yang berlapis-lapis di A. Padahal, di tahap awal, itu fokus B seharusnya validasi pasar secepat kilat. Bukan bangun citra merek secara formal dulu. Timing bisa nentuin banget. Oke, jadi kunci pertama, pilih dengan sangat selektif dan perhatikan timing. Nah, setelah berhasil milih dengan cermat, kunci kedua apa nih? Kunci kedua, kelola antarmuka atau titik singgung antara A dan B secara strategis. Jadi, ini bukan sekedar respon reaktif kalau ada masalah aja ya, tapi harus ada mekanisme yang sengaja dirancang, disepakati, buat ngatur aliran sumber daya sama informasi antara A dan B. Oke, mekanisme yang disengaja. Bentuknya kayak gimana tuh? Macam-macam sih. Materi ini ngasih beberapa pendekatan praktis. Pertama, bisa berupa sistem atau aturan keputusan yang jelas. Misalnya, punya jalur manajemen portofolio proyek yang beda khusus buat B. Atau kriteria evaluasi kinerjanya disesuaiin. Contohnya?
Ada contoh perusahaan kimia yang bikin jalur fast pass. Jadi proses kualifikasi pemasok baru buat proyek B dibikin jauh lebih cepat dan ringan dibanding prosedur standar di A. Ini menunjukkan A bersedia sedikit melonggarkan aturan demi kecepatan B. Ah, oke. Jadi ada penyesuaian gitu ya. Selain itu, Pendekatan lain yang cukup efektif itu ngebentuk tim pertukaran formal atau exchange teams. Di Deseret Media tadi, mereka bikin tim-tim kecil, sifatnya sementara, anggotanya campuran dari A sama B dengan mandat yang spesifik banget. tim khusus gitu ya? Ngapain aja mereka? Macam-macam, ada tim khusus buat ngelola konten yang dipakai bareng, tim lain ngurus data pelanggan, satu lagi soal penggunaan brand equity. Contohnya ini, tim pertukaran merek bikin panduan, biar artikel gaya listicle yang populer di platform digital B tetap sesuai citra merek besar, tapi nggak harus tunduk sama standar jurnalistik ketat dari ruang redaksi A. Mereka cari titik tengahnya. Wah, ini butuh orang yang jago negosiasi dong ya, pemimpin timnya. Banget! Peran pemimpin tim pertukaran ini krusial banget. Mereka harus bisa bersikap, istilahnya deferential but firm. Gimana tuh maksudnya? Hormat tapi tegas. Iya, persis. Mereka harus hormat sama keahlian dan proses di A, tapi di saat yang sama harus tegas mempertahankan prinsip dan kebutuhan unik B. Harus bisa bilang, kami hargai banget cara kerja Anda di A, tapi buat B, kami perlu lakuin ini dengan cara beda. Hormat tapi nggak tunduk gitu. Oke. Ada contohnya nggak orang kayak gini? Ada. Di Deseret Connect itu ada Jake Hancock sama Matt Sanders. Mereka berhasil jaga hubungan baik sama ruang redaksi A, sambil terus dorong pertumbuhan platform baru B yang modelnya beda banget. Itu nggak gampang loh. Kebayang sih susahnya. Ada pendekatan lain lagi buat kelola antarmuka ini? Transfer, kayak di akuntansi gitu. Mirip, tapi ini buat kapabilitas. Intinya, bikin semacam pasar internal. Jadi, kalau tim B mau pakai sumber daya dari A, misalnya layanan HR, IT, atau bahkan waktu dari pakar A, mereka harus bayar ke tim A pakai harga yang udah disepakatin. Oh, jadi nggak gratis ya minjemnya? Enggak, ini maksa tim B mikir keras. Kita beneran butuh nggak sih layanan ini dari A? Atau lebih efisien kalau kita bangun sendiri atau cari dari luar? Ini nanamin disiplin finansial. Biar B cuma beli apa yang paling esensial aja dari A. Menarik banget ya mekanisme ini buat jaga keseimbangan. Oke, jadi udah 2 kunci nih. Pilih selektif, kelola strategis. Kunci terakhir apa dong? Kunci sukses ketiga, dan ini mungkin yang paling butuh keberanian dari pucuk pimpinan, adalah lakukan arbitrase secara aktif. Arbitrase. Maksudnya menengahi konflik gitu. Betul, artinya ketika terjadi konflik perebutan sumber daya atau prioritas antara A dan B, dan percaya deh, konflik ini pasti bakal muncul. Pasti ya. Pasti. Nah, saat itu terjadi, CEO atau pimpinan puncak wajib turun tangan langsung buat nengahin dan bikin keputusan akhir. Tugas ini nggak bisa didelegasiin ke manajer di bawahnya. Kenapa harus pimpinan puncak langsung? Terus gimana cara nengahinnya yang benar? Karena cuma pimpinan puncak yang punya otoritas penuh sama pandangan menyeluruh buat mutusin apa yang terbaik buat masa depan perusahaan secara keseluruhan. Nah, soal cara nengahinnya, terutama di fase awal B yang masih rapuh banget ya, pemimpin perlu nunjukin keberpihakan yang jelas. Keberpihakan untuk melindungi si B ini. Melindungi B. Kenapa harus dilindungi? Ya, karena tanpa perlindungan aktif dari atas, inisiatif baru, B, yang masih kecil, belum ngasilin banyak duit, itu bakal gampang banget kegiles sama kebutuhan mendesak dari bisnis inti A yang jauh lebih gede dan lebih kuat pengaruh politiknya di dalam perusahaan. Oh, jadi harus ada semacam diskriminasi positif gitu ya buat B di awal? Bisa dibilang gitu. Tapi tujuannya bukan buat manjain B ya, tapi lebih buat ngasih dia kesempatan buat tumbuh. Contoh kuatnya ada di Xerox. Xerox? Gimana ceritanya? Dulu itu ada sengketa sengit antara tim penjualan layanan, ini B, masa depan perusahaan, sama tim penjualan mesin fotokopi, ini A, bisnis warisan. Mereka rebutan akun pelanggan yang sama. Nah, siapa yang turun tangan? CEO-nya langsung, Anne Mulcahy, dan penggantinya, Ursula Burns. Terus keputusannya gimana? Keputusan mereka tegas, menangkan tim layanan B. Karena kesanalah arah masa depan Xerox. Ini ngirim pesan yang kuat banget ke seluruh organisasi tentang prioritas strategis perusahaan. Wah, tegas ya. Tapi penting juga nih buat digarisbawahi lagi ya, meskipun kita berpihak ke B, bukan berarti kita ngeremehin atau ngabain A kan? Oh, jelas tidak. Bisnis inti A itu kan ibarat angsa bertelur emas.
sumber kas utama yang ngebiayain B, dan juga gudang kapabilitas berharga. Ini soal ngelindungin bibit masa depan tanpa ngebakar lumbung padi hari ini. Keseimbangan yang rumit memang. Oke, jadi jelas banget ya 3 kunci buat ngelola keterkaitan kapabilitas C ini. Coba kita rangkum cepet ya. Pertama, pilih dengan kejam pinjam kapabilitas A yang benar-benar ngasih keunggulan gak tertandingi buat B. Betul. Kedua, kelola dengan sengaja. Bangun mekanisme terstruktur kayak aturan main, tim khusus atau pasar internal, buat ngatur hubungan A dan B. Yep. Ketiga, tengahi dengan tegas. Pemimpin puncak harus siap pasang badan buat nyelesain konflik dan ngelindungin B, terutama di awal. Persis. Dan elemen C inilah, kalau dikelola dengan benar, yang jadi mesin sebenarnya. Mesin yang memungkinkan perusahaan mapan kayak punya Anda, itu ngubah potensi beban masa lalu, aset gede, proses baku, jadi keunggulan kompetitif dahsyat yang susah banget ditiru sama penantang baru. Ini cara ngubah ukuran dari kelemahan jadi kekuatan. Jadi buat Anda nih, pendengar kami, keterkaitan kapabilitas atau elemen C ini bukan sekedar konsep teori ya. Ini jantungnya keberhasilan transformasi ganda. Ngelolanya itu seni tingkat tinggi. Seninya imbangin kekuatan fondasi yang kokoh, A, sama kelincahan yang dibutuhin buat ngeraih cakrawala baru, B. Dan ingat ya, ini bukan kerjaan sekali jadi terus selesai. Materi ini pakai analogi bagus. Plak dari kebiasaan sama proses bisnis inti, A, itu bakal selalu berusaha balik lagi nyumbat arteri pertumbuhan baru, B. Wah, kayak penyakit ya. Mirip lah. Jadi, perlu kewaspadaan terus-menerus dan intervensi aktif dari para pemimpin buat mastiin jalur B ini tetap bersih, lancar, dan terus berkembang. Ini pertarungan berkelanjutan. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungin lebih dalam. Coba deh, lihat lagi semua aset, kemampuan, proses, sama sumber daya yang dipunya organisasi Anda sekarang. Mana di antaranya yang sungguh-sungguh merupakan keunggulan unik yang susah ditiru pesaing dan bisa jadi fondasi kuat buat transformasi B Anda? Pertanyaan bagus tuh. Dan mana yang mungkin cuma kerasa penting karena udah dari dulu gitu, atau karena semua orang udah kebiasaan aja pakainya. Bisakah Anda menilainya pakai kacamata objektif, seolah-olah Anda lihat dari luar? Tantangan yang menarik untuk dicoba. Terima kasih banyak sudah menyimak perbincangan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.